Baru-baru ini ada berita kriminal, yaitu seorang pelaku yang berinisial RT yang tega membunuh sahabatnya sendiri karena cemburu sahabatnya itu memilih orang lain sebagai partner bisnisnya. Bahkan jasad korban dibuang di tol Becakayu. Bahkan dia terlihat di CCTV pada saat membawa jasad korban di troli itu, dia terlihat tersenyum dan juga seperti tidak ada beban apapun. Gak ada yang menyangka kenapa si pelaku bisa melakukan perbuatan seperti itu. Menurut hasil pemeriksaan oleh psikolog, ditemukan bahwa si pelaku ini memiliki masa lalu yang begitu kelam. Yaitu ketika kecil, dia sering diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Dia bahkan sering dipukul oleh orang tuanya. Sehingga itu membuat si pelaku tidak bisa mengendalikan emosinya yang meledak-ledak. Apa bisa trauma masa kecil membuat seseorang menjadi seorang pembunuh? Hal ini mengingatkan saya pada sebuah survei yang ada di buku Whoever Fight the Monster yang ditulis oleh Robert Ressler. Berdasarkan wawancara pada serial killer, yaitu pembunuh berantai, ternyata 40%-nya memiliki trauma di masa kecil. Seperti mengalami kekerasan fisik pada masa kecil. Bahkan 70%-nya itu melihat atau mengalami pelecehan. Hal itu menjadi penyebab mereka merasa insecure dan tidak bisa mengendalikan emosi. Begitu anak-anak mendapatkan perlakuan yang buruk, anak-anak itu akan mengalami emosi yang sangat kuat. Nah, emosi yang sangat kuat itu dalam alam bawah sadarnya bisa berubah menjadi bagian diri yang sangat kejam atau bagian diri yang negatif. Bagian diri yang kejam itu berasal dari emosi-emosi yang ditekan, yang berasal dari peristiwa yang sangat mengerikan yang dialami oleh anak kecil itu. Ketika bagian diri itu tetap ada di alam bawah sadar dan ketika orang tersebut sudah tumbuh menjadi dewasa, bagian diri itu tetap ada. Dan ketika bagian diri itu terpicu atau tertrigger oleh sesuatu, maka bagian diri yang kejam itu bisa menjadi muncul dari alam bawah sadar dan bagian diri itu yang melakukan pembunuhan atau tindak kriminal lainnya. Karena itu para orang tua, bagi kamu yang masih suka memukul atau memaki anak-anak kamu, hentikan perbuatan itu karena semua makian kamu itu akan menolehkan luka di alam bawah sadar anak kamu dan luka itu akan menumbuhkan monster atau bagian diri yang sangat kejam yang tak akan tetap ada walaupun anak itu tumbuh menjadi dewasa. Bagi kamu orang tua yang selalu memarahin anak, jika kamu memiliki emosi yang ada di alam bawah sadar kamu, maka sebaiknya kamu melepaskan emosi itu, kamu bisa melakukan terapi supaya kamu tidak melakukan kekerasan kepada anak-anakmu sehingga kamu akan membesarkan seorang anak yang berpotensi menjadi seorang monster. Bagi kamu yang mau memulihkan traumamu, kamu bisa melakukannya di myheal.io.